Startup Uncensored, a podcast by DJ Up. Nah, mungkin dari pemirsa yang udah tahu sebelumnya, podcast ini tuh sebenarnya kontennya itu akan memberikan wawasan dan inspirasi tentang dunia startup. Nah, saya sendiri Otto Edric dari tim investment DJ Up. Dan di podcast yang kita kali ini, saya tidak sendirian, saya ada Pak Christophorus, founder Finmo. Finmo sendiri adalah portfolio kita dari Gearkup. Jadi mungkin Pak Chris boleh perkenalan diri sedikit dulu. Ya, oke, thank you Pak Otto. Halo semua teman-teman, perkenalkan nama saya Christophorus Giovanni. Jadi saya adalah CEO dari Finmo. Oke, sip. Thank you Pak Chris. Jadi mungkin ya seperti kita tahu ya, kalau misalnya startup, foundernya ya pasti sibuk-sibuk semua lah. Jadi pemirsa-pemirsa ini harus bersyukur nih kalau misalnya Pak Chris udah mau meluangin waktunya untuk datang podcast bersama kita dan memberikan knowledge yang dia miliki tentang membangun startup dari nol. Oke. Nah, mungkin a little segue dulu ya untuk sebelum kita masuk ke konten dari podcast kita. Jadi Pak Chris sekarang kesibukannya apa sih? Jadi kesibukan saya sehari-hari ya masih mencoba membangun Finmo lebih besar lagi, Pak Otto ya. Jadi ya memang kita setiap hari berjuang untuk memasarkan Finmo kepada para company-company yang ada di Indonesia. Oke. Nah itu Pak Chris sendiri udah dari yang saya tahu ya, Pak Chris itu adalah founder yang langsung turun ke lapangan gitu. Jadi dia dedikasinya untuk startupnya sendiri itu udah sangat-sangat tinggi gitu. Jadi udah tepat lah kalau misalnya pemirsa mau mendengar konten dari seorang founder, karena ini adalah founder yang tipenya yang benar-benar dedicated to dengan kepada startupnya sendiri. Oke. Kita langsung mulai aja kali ya. Boleh Pak. Daripada kita terlalu banyak basa-basi, kita langsung mulai aja nih ke kontennya. Boleh. Nggak habis nih waktunya. Oke. Jadi mungkin Pak Chris sendiri boleh kali cerita singkat kalau misalnya dengan karirnya Pak Chris dulu sebelum mulai Finmo itu di mana sih, atau mungkin juga mau mulai dari kuliahnya di mana gitu dan backgroundnya apa. Kenapa bisa tiba-tiba terjun ke employee wellness gitu? Ya, jadi asal mulanya sebetulnya history saya itu asli orang Jakarta gitu ya. Jadi memang dari dulu sekolah di Jakarta gitu ya, kuliah sempat di luar. Kemudian sehabis kuliah itu saya balik ke Indonesia untuk bekerja, berdedikasi lah untuk negara gitu ya. Jadi dulu itu pertama kali saya bekerja tuh di sebuah manufacturing, habis itu saya ke FMCG. Nah, kebetulan semuanya itu backgroundnya saya adalah HR Pak. Jadi memang HR, jadi memang saya itu in touch dengan human setiap harinya gitu ya. Saya menangani semuanya yang dibutuhkan lah oleh karyawan. Kita support mereka agar mereka itu semua kebutuhannya terpenuhi, sehingga mereka tuh bisa konsen lah, bisa memberikan sepenuh waktu dan energinya untuk bekerja dengan lebih optimal lagi, seperti itu. Nah, setelah bekerja itu baru saya di 2021 kemudian COVID datang ya, mengalami satu penghuyatan yang real dihadapi oleh teman-teman sesama karyawan gitu ya, dimana saat itu mereka tuh sangat membutuhkan support lah dari perusahaan gitu, karena kemungkinan mereka saat itu mengalami kondisi finansial yang kurang bagus gitu ya. Mungkin dari dulu yang satu keluarga ada 2 orang bekerja, jadi tiba-tiba cuma 1 orang bekerja gitu ya. Mereka membutuhkan dana darurat segala macam. Nah, di situ saya punya keterbatasan Pak. Saya punya keterbatasan, saya cuma bisa membantu mereka itu hanya sebatas dukungan moral saja. Hanya oke, kamu kalau butuh bantuan silakan ajukan, tapi approvalnya nggak di saya kan Pak ya. Gitu. Maka dari itu di 2021 awal saya putuskan untuk mencoba salah satu
Yang lagi itu kita memiliki ide itu adalah earn wage access, di mana saya ciptakan sebuah sistem agar mereka itu para karyawan-karyawan bisa mengambil upahnya sebelum tanggal gajian reguler. Jadi karyawan-karyawan itu bisa mengambil upahnya kapanpun dan dimanapun. Saya pikirkan cara bagaimana yang tercepat dan termurah bagi mereka, karena balik lagi kita tuh nggak boleh memberatkan mereka dengan cara repayment-nya yang sulit, pengajuannya yang sulit gitu ya. Jadi saya menciptakan Finmo ini dengan bisnis model yang B2B, di mana karyawan-karyawan itu setelah didaftarkan oleh perusahaan, jadi mereka bisa terbantu karena ada extra employee benefits dari Finmo ini. Gitu, Pak. Itu kalau misalnya kita ketemu sama founder, biasanya kita selalu nanya, why do you want to start this company gitu. Kalau misalnya dari segi Pak Krisnya sendiri, dia udah the why is very strong. Iya, betul. Karena udah dari segi teman, kenalan, udah merasa kesulitan. Ya. Dari beberapa tahun udah di HR, fokusnya langsung lah merasa, oh ini kayaknya cocok nih kalau misalnya aku buka ini. Betul. Buka Finmo. Bisa membantu banyak orang. Impact-nya kalau misalnya impact fund yang ada di luar tuh ngomong juga, impact-nya is very strong. Yes. It's very wide gitu ya. Oke. Nah, tadi kan mungkin kita udah ngomong tuh tentang the impact-nya itu sangat wide dan ini. Ada nggak sih Pak Kris suatu cerita atau suatu kasus gitu, kayak dari karyawannya yang mungkin melakukan pinjaman online, terus ada pinjol, ada kasus-kasus yang menarik nggak sih yang melibatkan ini? Ya, sebetulnya ini berdasarkan dari pengalaman pribadi ya, Pak Otto ya. Jadi saya tuh pernah melihat sendiri karyawan itu ya. Mereka datang ke saya mengharapkan bisa dibantu, Pak. Bisa dibantu dengan cara yang mereka membutuhkan dana darurat. Boleh nggak dia mengambil gajinya dulu? Seperti itu. Nanti pada akhir bulan ya gajinya tinggal dipotong atau bagaimana sistemnya seperti itu ya. At that time, dengan bekerja, Pak, saya itu kan cuma bikin pengajuan aja ya. Pengajuan itu pada saat masuk ke level yang lebih tinggi dibanding saya, itu sulit untuk di-approve, Pak. Karena sistemnya tidak ada, benefit untuk karyawan tidak ada, gitu ya. Pada akhirnya karyawan yang membutuhkan, mereka bisa lari kemana? Pinjaman online, pinjam ke sesama karyawan, gitu ya. Pinjam keluarga, pinjam saudara. Atau yang paling parahnya lagi yang terjadi di tempat saya, malah terjadi kasus-kasus fraud di perusahaan, Pak. Karena mereka membutuhkan dana darurat saat itu. Kita nggak ngomongin dana untuk kehidupan mereka seperti beli rumah, beli motor, beli mobil gitu ya. Tapi benar-benar emergency fund yang mereka butuhkan untuk mereka hidup. Seperti itu. Nah, seperti itu saya pas saat memberikan mereka pertolongan, saya mau coba ajukan saat nggak disetujui, sedih Pak, hati Pak. Karyawan dari mereka yang berharap akhirnya nggak dapat semua gitu ya. Maka dari itulah ide ini saya muncul, di mana karyawan sebetulnya yang mereka ambil dari Finmo itu kan bukan pinjaman, Pak, melainkan mereka menarik haknya mereka. Gitu. Jadi disitulah saya sediakan teknologi dan digitalisasinya. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi kan udah cerita ya tentang alasannya ya lebih strongnya kenapa sih mau buka Finmo gitu. Udah diceritain juga sama Pak Kris dari segi pengalamannya, dia udah pernah menjadi karyawan, terus teman-teman dia yang karyawan juga ada ya terlibat kasus gitu-gituan. Nah, jadinya the why is very strong. Tapi mungkin pemirsa dari podcast kita ini yang lebih pengen tahu adalah gimana sih awal mulanya membangun bisnis ini itu sulit atau enggak nggak sih? Pastinya sulit, Pak ya. Untuk kita masuk ke market Indonesia itu sulit. Kenapa? Karena market-market di Indonesia kita bermain secara B2B, kita tawarkan benefit Finmo ini tidak semua orang langsung mengerti.
Saya lebih day to day-nya in touch dengan orang HR. Orang HR, kalau misalkan kita tawaran Finmo, mereka tuh identik dengan oke, saya nggak butuh inilah Pak Kris. Takutnya karyawan-karyawan saya malah menjadi consumable. Kalau saya tawarin orang lain lagi, aduh Pak Kris, nggak usahlah karyawan saya dikasih gini-ginian. Ini apa sih, pinjol ya? Gitu ya. Karena apa? Saya ini berhubungan dengan manusia, dengan uang Pak. Pada saat itu, dengan maraknya kasus pinjaman online, seperti itu ya, kita untuk enter the market di Indonesia tuh susah sekali. Karena ini sesuatu hal yang benar-benar baru Pak. Di mana karyawan itu secara fleksibel bisa mengakses gaji mereka, tapi secara teknologi kita bangun sudah sedemikian rupa, tapi penetrasinya di lapangan masih orang sulit menerima. Seperti itu. Jadi kalau misalnya boleh tahu, gimana sih sekarang caranya Pak Kris bisa penetrate the market di Indonesia gitu? Karena sedikit konteks nih ya. Beberapa bulan yang lalu kliennya Finmo mungkin baru ada 20, tapi sekarang udah ada lebih dari 100 kliennya Finmo. Jadi mungkin dari segi ini Pak Kris ini udah sangat-sangat cocok nih untuk kita lihat gimana sih caranya membangun sebuah perusahaan dari awalnya yang mungkin berapa 20 sampai sekarang udah lebih dari 100. Coba Pak Kris. Ya, jadi caranya saya masuk ke market Indonesia ini sebetulnya perjalanannya cukup unik lah Pak ya. Jadi pertama itu saya ingin coba sajikan Finmo ini adalah extra employee benefits. Saya selalu memikirkan dari sisi karyawannya saja, bahwa ini memang dibutuhkan oleh karyawan. Tapi ternyata saya itu berhadapan bukan dengan karyawannya Pak. Karyawan itu pasti menerima. Ya. Yang ternyata yang butuh saya convince lebih dalam itu adalah perusahaannya Pak. HR-nya, direksinya, owner-nya, seperti itu. Ini saya berikan edukasi kepada mereka. Selama ini kasus-kasus yang terjadi sebagai kamu, HR people, apa sih? Terkadang lagi bekerja suka ditelepon sama orang, kenal nggak nih si A, benar nggak nih si A bekerja di tempat kamu karena si A lagi mengajukan nominal pinjaman, seperti itu ya. Lagi kerja anteng-anteng tiba-tiba kita di kantor didatengin gitu ya sama debt collector gitu. Nah, jadi dari sisi situnya saya masuk. Jadi dengan saya memberikan tawaran Finmo ini, yang kebantu itu bukan hanya karyawan, tetapi perusahaannya juga terbantu Pak. Jadi banyak karyawan yang selama ini tidak memiliki extra employee benefit, mereka karyawan lebih happy kan? Mendapatkan employees benefit. HR juga nggak pusing Pak. Perusahaan mana lagi yang memiliki benefit seperti ini? Begitu kan? Dimana saya sebagai pekerja PTA, saya udah enak kok di kantor A. HR-nya sayang sama saya dianggap keluarga oleh direksi dan pemilik perusahaan. Saya punya fasilitas Finmo, di mana saya nggak usah pusing lagi saat menghadapi dana darurat gitu ya. Jadi dari situlah saya bermain Pak. Nah, tuh udah dengar tuh dari mungkin ada HR yang lagi nonton ya di langsung aja kontak Finmo gitu, finmo.co.id ya. Finmo.co.id Pak. Finmo.co.id langsung aja dicek gitu. Langsung kita pemirsa langsung datangin aja, langsung kontak sama Finmo. Karena kalau misalnya lagi kerja ya siapa sih paling nggak suka kalau misalnya digangguin gitu ya. Apalagi digangguinnya sama stranger yang mungkin bukan urusan kita gitu. Betul. Jadi dari sini itu udah sangat bagus sebenarnya produknya. Jadi bolehlah kita coba dipikirkan. Nah, mungkin tadi udah ngomongin nih kesulitannya tentang market penetration dan segala. Mungkin Pak Kris ada tambahan lagi mengenai kesulitan yang lainnya gitu yang dialami selama membangun Finmo. Ya, jadi membangun Finmo ini ya,